Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada video yang kedua ini, kita akan mempelajari parts of speech yang pertama, yaitu noun atau kata benda. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan noun secara singkat pada video introduction beserta dengan contohnya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas noun secara lebih detail, yaitu kita akan membahas tentang common and proper nouns, singular and plural nouns, collective nouns, and then masculine and feminine nouns. Baik, sebelum itu, let's recall our previous lessons. So, what is noun? Ada yang masih ingat? So, a noun is a naming word. Noun adalah kata untuk menamai sesuatu seperti profesi, tempat, hewan, orang, dan lainnya. Contohnya, teacher and doctor as the profession, and then city, school, park, or places. And then cat and dog are animals. And apple, boo, cheer are another things. And then Kevin and Shiva are the names of people. Oke, karena saya udah ngasih beberapa contoh, sekarang coba adik-adik temukan semua kata benda yang ada dalam setiap kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama yaitu the dog is sleeping on the sofa. Waktu kamu untuk menjawab setiap kalimatnya adalah 3 detik. Sekarang, let's start with the first sentence. The dog is sleeping on the sofa. Nouns pada kalimat ini adalah dog and sofa. Kalimat yang kedua, Lisa plays the guitar every day. Pada kalimat ini, nouns-nya adalah Lisa, guitar, and day. And the third sentence is, my teacher lives in the city. Noun pada kalimat ini adalah teacher and city. Kalimat yang keempat, there is a book on the table. Jadi, nouns-nya adalah book and table. Okay, the last sentence. The bird sings in the morning. Pada kalimat ini, nouns-nya adalah bird and morning. Komen ya kalau masih ada yang salah, agar kita bisa mengoreksi sama-sama. Oke, sekarang kita mulai dengan jenis noun yang pertama, yaitu common nouns. Common nouns adalah kata benda yang menyebut nama umum or general untuk orang, tempat, atau benda. Nah, common nouns itu tidak diawali huruf besar kecuali pada awal kalimat. Nah, adik-adik bisa melihat contoh berdasarkan kategorinya di tabel ini. Misalnya, aunt, baby, boy, and girl. Kategorinya adalah people. And next, doctor, singer, teacher, and nurse. Ini adalah profesi. Dan bird, zebra, dog, and fish are animals. And then school, library, house, restaurant adalah tempat. And then bed, cake, book, apple are other categorized things. Baik adik-adik, sekarang saya akan memberikan contoh penggunaan common nouns dalam kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Sekarang, mari kita lihat kalimat yang pertama, yaitu the dog is sleeping on the sofa. Nah, kata-kata yang ditandai warna biru ini adalah common nouns ya. Untuk kalimat yang pertama, common nouns-nya adalah dog and sofa. Nah, pada kalimat kedua, Lisa plays the guitar every day. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Nah, pada kunci jawaban kita sebelumnya, Lisa di sini juga adalah noun. Akan tetapi, Lisa bukanlah termasuk common nouns. Nah, common nouns pada kalimat ini adalah guitar and day.
Dan kalimat yang terakhir yaitu my teacher lives in the city. Common nouns di sini adalah teacher and city yang ditandai dengan warna biru. Oke, sekarang kita akan bahas proper nouns, yaitu jenis nouns yang kedua. Proper nouns itu adalah kata benda yang menyebut nama khusus atau spesifik untuk orang, tempat, atau benda. Nah, proper nouns itu selalu diawali huruf besar, mau dia di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Ini contoh-contohnya ada pada tabel berikut. Omar, Lisa, Harry Potter, Santa Claus, dan juga Kim Lee. Ini adalah proper nouns yang termasuk ke kategori nama-nama orang. Oke, selain itu, American, Indian, Italian, Japanese, and Pakistani ini menunjukkan dari mana atau which countries the people belongs to. Misalnya kita dari Indonesia, itu bisa disebut sebagai Indonesian. Selain itu, Tokyo, Sydney, and Egypt ini juga merupakan proper nouns. Selain dari contoh yang sudah disebutkan, buildings, gedung-gedung atau landmarks, itu juga merupakan proper nouns. Contohnya, the Statue of Liberty and the Great Wall of China. Masih ada beberapa contoh lainnya ya adik-adik. Contohnya kategori yang ketiga yaitu days and months. Nah, ini juga merupakan proper nouns. Contohnya Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. And for months, January, February, March, and April. Dan kategori yang selanjutnya ada places. Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Places di sini ini adalah nama-nama mountains, seas, rivers, and lakes. They are also proper nouns. Contohnya Mount Everest, Mount Fuji, Niagara Falls, the Dead Sea, the Thames, the Himalayas, the Pacific Ocean, and the Yellow River. Kategori yang terakhir adalah events. Jadi events atau holidays itu juga termasuk proper nouns ya adik-adik. Contohnya Valentine's Day, Father's Day, Halloween, New Year's Day, Labor Day, Independence Day, Mother's Day, and also Christmas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jenis noun yang ketiga yaitu singular nouns. Jadi, nouns itu bisa singular dan juga plural ya adik-adik. Nah, singular itu adalah ketika kamu membicarakan tentang hanya satu orang, satu hewan, satu tempat, atau satu benda lainnya. Contohnya, an airplane. Nah, berbeda dari plural, singular itu tidak menggunakan akhiran s atau es pada akhir katanya, melainkan mereka menggunakan kata atau an. Digunakan untuk kata yang diawali oleh konsonan seperti B, C, D, dan lainnya. Contohnya di sini a bicycle, a boy, a bus, a comb, a girl, a key, a letter, a map, a photograph, a refrigerator, a slide, a swing, and a fan. Akan tetapi, ada beberapa kata-kata yang tidak mengikuti aturan ini. Contohnya, kata-kata yang berawalan huruf H, seperti kata honor dan hour. Kata ini berawalan huruf H, akan tetapi jika diucapkan tidak terdengar jelas bunyi huruf H-nya, melainkan yang terdengar jelas adalah huruf A. Karena kata ini terdengar seperti huruf vokal yang berada pada awal katanya, maka menggunakan an, yaitu another, an hour. An digunakan untuk kata yang diawali oleh huruf vokal seperti a, i, u, e, o. Contohnya di sini an airplane. Namun ada beberapa kata-kata yang tidak mengikuti aturan ini. Contohnya kata-kata yang diawali oleh huruf u seperti uniform dan university. Meskipun keduanya diawali oleh huruf vokal u, akan tetapi mereka menggunakan karena jika diucapkan itu terdengar seperti huruf konsonan y. Even though I'm a god, know that won't keep us apart.